Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kuncoro dari unit A1 B123 Mangunduran. Di sini saya akan presentasikan modul ajar yang telah saya buat, yaitu mata pelajaran matematika dengan judul membandingkan peluang kejadian, transformasi pembelajaran matematika yang asik dan bermakna melalui pendekatan deep learning. Di sini output yang akan dihasilkan oleh peserta didik yaitu permainan dan undian. Lanjut, di sini ada identitas modul, jenjangnya SD, fasenya fase C 4 peluang, alokasi waktu 4 DP. Model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning, pendekatannya tentu saja deep learning. Nah, di sini mengapa saya memilih topik ini? Dari hanya itu menjadi keputusan cerdas, yang dimana siswa itu seringkali melihat peluang sebagai pecahan abstrak biasa. Nah, pada topik kali ini yaitu dalam modul di sini siswa dapat lebih mudah memahami terkait dengan peluang, bagaimana cara menghitung peluang, kemudian macam-macam alat peraga yang bisa digunakan untuk menghitung peluang. Kita masuk ke tantangan pembelajaran. Nah, di sini tantangan pembelajarannya ada 3, yaitu abstraksi berlebihan, kemudian pasif dan membosankan. Yang ketiga ada pra kesadaran. Nah, kita bahas terkait dengan abstraksi berlebihan terlebih dahulu. Dari sini pembelajaran tradisional seringkali langsung masuk pada rumus saja. Tetapi pada pembelajaran di learning ini kita tidak hanya menjelaskan konsep dan rumus saja, tetapi bagaimana cara kita menanamkan konsep tersebut untuk diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian yang kedua, pasif dan membosankan. Nah, pada pembelajaran kali ini, di sini saya menggunakan model pembelajaran project based learning, yang dimana siswa itu lebih menyenangkan membuat sesuatu, kemudian mengaplikasikannya untuk teman-temannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kurang kesadaran. Siswa menghitung tapi tidak sadar maknanya. Nah, mereka tidak bisa menjelaskan mengapa sebuah permainan itu adil dan kurang. Nah, di sini permainannya itu singkat saja bahwa peserta didik membuat permainan, kemudian membuat juga aturan sendiri terkait dengan permainan yang telah dibuat oleh peserta didik. Masuk ke solusi pendekatan deep learning. Di sini ada 3 seperti yang diketahui bersama, bahwa ada meaningful atau bermakna, kemudian playful, menyenangkan, dan juga mindful atau berkesadaran. Di sini mindfulnya itu terdapat pada bagaimana cara siswa hari-hari Oke, di sini yang pertama ada meaningful atau bermakna. Di sini bermakna maksudnya itu meningkatkan peluang dengan situasi nyata seperti kerugian berhadiah atau pengambilan keputusan beresiko. Nah, di sini siswa diharapkan mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan contoh yang telah dipersiapkan oleh guru. Kemudian yang kedua ada joyful atau menyenangkan. Nah, dari sini seperti pada proses pembelajaran pada umumnya, bahwasannya kadang itu siswa mengalami bosan atau jenuh dengan pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini joyful atau pembelajaran yang menyenangkan itu membantu siswa agar terlepas dari rasa jenuh dan bosan itu sendiri. Contohnya itu seperti melakukan stretching. Kemudian ada permainan aplikasi yang telah digunakan, yang telah dibuat oleh peserta didik setelah pembelajaran selesai. Kemudian ada mindful atau berkesadaran. Nah, di sini siswa dapat contohnya siswa dapat berpikir
mengapa saya memilih permainan ini untuk dipresentasikan di depan kelas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengapa project basic learning? Nah, di sini sebenarnya banyak sekali model pembelajaran yang bisa kita aplikasikan untuk mata pelajaran matematika, khususnya di materi peluang ini. Namun bagi saya model pembelajaran basic learning ini sangat lebih mudah untuk siswa dalam menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu juga mereka ada output yang mereka hasilkan dari materi ini. Lanjut. Proyek desain permainan. Di sini ada 4 proyek, ada 4 tahap. Yang pertama pemicu. Tantangan memiliki kotak koin atau intuisi awal. Nah, di sini guru itu mengambil sebuah contoh. Contohnya itu adalah 1 koin. Di sini guru melempar 1 koin, menanyakan apakah berapa kemungkinan siswa tersebut mendapatkan gambar atau angka. Nah, dari situ siswa dapat membuat permainan yang baru dengan konsep yang sama terkait dengan contoh yang telah diberikan oleh peserta di situ. Kemudian 2 ada desain atau merancang alat dan juga aturan main yang adil bagi seluruh teman-temannya. Kemudian yang ketiga ada simulasi. Terus yang keempat ada justifikasi atau presentasi matematika di balik permainan. Oke, selanjutnya ada dampak setelah pembelajaran. Di sini ada 3 dampaknya, yaitu pengenalan kritis, integritas, dan juga kreativitas. Nah, pada pengenalan kritis, siswa mampu menganalisis keadilan sebuah sistem yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Apakah itu adil atau tidak untuk dimainkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua ada integritas. Melalui laporan hasil simulasi yang objektif, siswa belajar menghargai data fakta, peluang pasti atau tidak pasti dari permainan yang mereka hasilkan. Kemudian yang ketiga ada kreativitas, menghasilkan variasi permainan baru yang unik, menggabungkan estetika seni dengan logika matematika. Kemudian selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Di sini ada 10 critical thinking yang bisa siswa dapatkan setelah proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran dilaksanakan, yang pertama ada ability, collaboration, creativity, evaluative, problem solving, analisis, komunikatif, decision making, interpretive, dan research. Kemudian ada pendekatan holistik. Di sini kognitifnya itu dari C4 sampai C6. Psikomotoriknya itu yaitu kualitas satu perangkat dan juga akuisisi permainan yang dihasilkan. Kemudian ada afektif, yaitu penjualan data, kerja sama tim, dan juga kepercayaan diri tim kelompoknya. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya persilakan saudara-saudara sekalian jika ada yang ingin bertanya. Oke, saya persilakan kepada dan lagi, saya persilakan kepada pemainnya. Apakah model PDBL sudah efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dua rekan kita. Yang pertama yaitu pertanyaan dari saudari Rasa Berarti, bahwasannya apakah model yang telah saya buat ini dapat atau sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, pada model saya ini sudah
sudah mengikuti semua pertemuan siswa, yang dimana terdapat kuliah atau pelajaran bermakna, kemudian ada kuliah atau pelajaran yang menyenangkan, dan juga ada kuliah atau proses berpikir, proses bagaimana siswa tersebut dapat berpikir kritis terhadap keputusan yang diambil. Kemudian pada pertanyaan dari saudari Komang tadi bahwa mengapa model pembelajaran problem basic learning yang digunakan? Mengapa bukan model pembelajaran lain? Nah, di sini sebenarnya model-model lain itu juga sudah bisa dibilang bagus, bisa jika digunakan pada materi ini. Tetapi saya mengambil model project based learning karena pada model ini siswa dapat lebih menyenangkan pada saat proses pembelajaran, di mana ada output yang akan dikerjakan, ada output yang akan dihasilkan, ada project yang akan dikerjakan, kemudian ada kerjasama yang akan dilatih siswa bagaimana caranya berkomunikasi, kemudian tampil di kelas dan lain sebagainya. Itulah pertanyaan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.